Akhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk daripada keindahan dakwatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah adanya skala prioritas dalam dakwah ini. Sehingga para ulama kita menyatakan al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai dengan yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Apa yang paling penting untuk kita sampaikan, untuk kita sebarkan di kalangan manusia? Yaitu tauhid. Bagaimana mereka mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ar-rububiyah, dalam perkara al-uluhiyah, dalam perkara al-asma wa sifat. Dan kita tidak boleh henti-hentinya untuk menyampaikan ini. Ini yang paling pokok. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mulai dari awal dakwahnya sampai beliau akan meninggal, beliau menyampaikan tauhid. Ada 3 marhalah yang beliau lalui. Pertama, mulai dari awal dakwah beliau sampai akhir hayat beliau, beliau selalu menyampaikan tentang tauhid, melarang umatnya daripada perbuatan syirik. Yang kedua, ketika 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau juga masih menyampaikan tauhid. Kalau sepanjang masa hidup beliau jelas bahwa beliau menyampaikan tauhid. Kemudian yang kedua, 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau menyatakan, Innallaha qad ittakhadhani khalila. Sungguhnya Allah itu telah menjadikan aku sebagai Innallaha qad ittakhadhani khalila. Sungguhnya Allah itu telah menjadikan aku sebagai kekasih. Khalil. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Walau kuntu mustakhizan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau seandainya aku boleh menjadikan dari umatku seorang kekasih, aku akan jadikan Abu Bakrin sebagai kekasih. Kemudian beliau ingatkan, ala innama ahlaka man kana qablakum, ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian itu menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, karena sungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu. Kapan ini beliau sampaikan? 5 hari sebelum beliau meninggal. Sebagaimana dalam hadis Jabir. Nah, demikian pula tahapan yang ketiga ketika beliau sudah di dalam rangkaian akan dijemput oleh sakaratul maut. Beliau itu sudah sakit keras dan sering pingsan. Ketika beliau sadar dari pingsannya, beliau ingatkan umat. Kemudian beliau pingsan lagi. Kemudian beliau ketika sadar ingatkan kembali kepada umatnya. Dan begitulah selanjutnya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, bahwasanya tatkala beliau ditimpa oleh sakit dan beliau pingsan, beliau meletakkan pakaian khamisah di atas muka beliau. Ketika beliau sadar, beliau membukanya dan beliau mengatakan, La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas al-yahud dan atas an-nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Beliau ingatkan ini terhadap apa yang mereka telah perbuat. Nah, falaula dzalik la ubriza qabruh. Kalau bukan karena itu niscaya kuburan beliau akan ditampakkan.
lakin khasya ayyuttakhadha masjidan. Tapi beliau khawatir bahwa kuburan beliau akan dijadikan sebagai masjid. Hadis Aisyah muttafaqun alaih. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam keadaan apa? Beliau akan menghadapi sakaratul maut. Sudah di akhir-akhir hayat kehidupan beliau. Coba bayangkan. Dalam kondisi genting seperti ini masih sempat beliau mengingatkan umatnya untuk tidak berbuat syirik. Sebagaimana al-Yahud dan al-Nasara. Tauhid. Larangan dari syirik. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam menjadikan ini yang paling terpenting. Maka kalau kita menyampaikan dakwah, mempelajari dakwah ini, pelajari tauhid, karena dakwah ini intinya tauhid. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma' wa sifat. Jangan kita sungkan-sungkan untuk mempelajari tauhid. Terkadang ya, kita melihat walaupun mungkin tidak seluruhnya dari kita yang sudah lama mengaji, ada keengganan untuk menghadiri majelis yang di sana dipelajari kitab-kitab tauhid, al-ushul tsalatsa, kasyfus syubuhat, al-qawaidul arba'. Kitabnya itu. Aku sudah lama ngaji. Sudah 10 tahun aku ngaji. Masa aku harus belajar al-ushul tsalatsa, kasyfus syubuhat, al-qawaidul arba'. Padahal kalau ditanya, ya kapan saya selesaikan al-ushul tsalatsa? Ente sudah pernah menyelesaikan kasyfus syubuhat? Ente sudah pernah menyelesaikan al-qawaidul arba'? Dia menjawabnya tidak pernah. Ya pernah sih. Tapi ya beberapa majelis. Selesai. Sayanya yang selesai. Kitabnya enggak selesai. Ini kekurangan yang harus kita tutupi. Kitab-kitab tauhid ini penuh dengan berkah. Mengenalkan kepada kita at-tauhid. Coba pelajari. Tauhid itu wajib hukumnya untuk kita pelajari karena kita menegakkan tauhid, hukumnya adalah wajib. Ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang ilmu yang wajib untuk dipelajari, kata beliau, ma yaqumu bihi dinu, ilmu yang tegak dengannya agamanya. Apalagi diantaranya adalah tauhid, bahkan ini yang paling terpenting. Kok kita sungkan mempelajari kitab-kitab ini? Walaupun kita sudah ngaji puluhan tahun, tidak ada salahnya, bahkan sangat manfaat kalau kita terus mengulang mempelajari kitab-kitab tauhid ini, al-ushul tsalatsa, kasyfus syubuhat, al-qawaidul arba', kemudian kitab tauhid. Manfaat. Nah, sehingga mempelajari tauhid itu bukan bagi orang-orang yang baru saja atau orang-orang yang dianggap biasa, tapi bagi orang-orang yang berilmu juga. Toh kalau seandainya mereka sudah tahu tauhid, ya mereka mengulangi, diingatkan supaya mereka terus bersemangat untuk tauhid. Apakah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang bahaya kuburan kepada para sahabatnya bahwa para sahabat itu tidak mengerti tauhid? Apakah para sahabat yang diingatkan ini akan berbuat syirik? Para sahabat yang mulia setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Abbas, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, ulama sahabat diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini siapa? Siapa kita ini? Baru ikhwan senior sudah belaga. Sehingga sungkan untuk mempelajari kitab-kitab itu tadi. Padahal dia juga belum pernah menyelesaikannya. Lah katanya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dakwahnya adalah dakwah tauhid, mengilmui tauhid, menegakkan tauhid. Nah, kok kita tidak punya perhatian untuk mempelajari kutubut tauhid? Tidak cukup dengan
menggandeng nama salafi kemudian kita diberi wangsit untuk paham tauhid. Emangnya tauhid ini wangsit kok? Hah? Bukan. Tauhid ini perlu dipelajari. Kitabullah, sunnatul rasul, ya, yang dituangkan di dalam kitab-kitab tadi, sehingga kita benar-benar mengerti tentang apa itu tauhid. Sebagian mengatakan umat ini sudah muslimun semuanya, mereka itu sudah bertauhid, tidak perlu. Ya. Kita perlu mengajarkan tauhid itu kalau kepada orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu dan sebagainya. Lah kita ini kan sudah muslim, ya sudahlah. Ya. Siapa bilang? Bukankah masih banyak praktek-praktek kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin? Ya bukan banyak lagi, sampai kita tuh tidak bisa menghitungnya. Di berbagai negeri Islam di seluruh dunia, di belahan dunia, hampir bisa kita katakan bahwa di sana ada praktek syirik. Pengagungan terhadap kuburan-kuburan orang saleh di berbagai negeri Islam, di Syam, wa fil Iraq, wa fi Misr, apalagi wa fi Indonesia, hadits wala haraj. Ya, banyak sudah pengagungan terhadap kuburan-kuburan orang saleh. Mending kalau pengagungan itu terhadap kuburan orang soleh, mendinglah, lebih ringan. Ya, wajarlah ya orang soleh, sehingga mereka terpedaya dengannya, mereka melakukan pengagungan yang melampaui batas. Lah sebagian itu tidak tahu kuburannya siapa, entah soleh atau tidak. Bahkan sebagiannya itu kuburan manusia atau binatang, tidak tahu. Nah, kuburan Husain, ya, di Irak ada satu, di Syam ada satu, di Mesir ada satu. Lah berapa Husain itu? Ada kalau Husain, ya, bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hanya satu. Tapi kalau Husain yang lainnya memang banyak, kan gitu. Nah, dan semua diagungkan dengan ritual-ritual yang melampaui batas, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, meminta kepada kuburan itu, menyembelih untuk kuburan itu, tawaf, sujud, nazar, jenis-jenis peribadatan yang diserahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini di negeri-negeri yang identik dengan Islam. Bagaimana dengan negeri-negeri ajam? Tidak kalah seru dan tidak kalah hebatnya pengagungan terhadap kuburan-kuburan. Ya, ini baru kuburan, belum lagi yang lainnya. Nah, jadi menegakkan tauhid ini perkara yang sangat penting dan esensial. Kita memulainya dengan al-bada'atu bil ahammi fal aham, dengan yang paling penting kemudian yang penting berikutnya. Para ulama kita luar biasa dalam perhatian mereka terhadap perkara tauhid, sehingga para masyayikh sekelas Syekh Al-Fauzan, misalnya Syekh Khalid, sekelas Syekh Ubaid dan masyayikh yang lainnya, mereka safar dari satu tempat ke tempat yang lain hanya untuk daurah tentang tauhid, menyampaikan tentang tauhid. Tidak ada sungkan-sungkan, tidak ada segan-segan, dan tidak ada bosan-bosannya. Karena ini adalah seutama-utama ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita masih berbicara dari sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya dari sisi internal kita. Kalau kita melihat kepada eksternal kita, yang
yang berada di luar kita, kita akan melihat upaya yang luar biasa dari orang-orang yang batil untuk menyebarkan dakwah ila syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Apa antum kira tidak ada orang-orang yang membela perbuatan-perbuatan syirik itu? Banyak. Mereka berupaya mengelabui dan mengecoh umat ini dengan berbagai tipu daya. Nah, mereka membela at-tabarruk dengan kuburan salihin. Mereka bertawassul dengan zawatus salihin dan sebagainya. Bukan hanya pembelaan itu dalam bentuk lisan, kajian-kajian yang mereka sampaikan, tetapi mereka membela bahkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Baru-baru ini tidak jauh dari antum, tetangga daerah ini, keluar kitab bantahan kepada orang yang mengatakan tabarruk dan tawassul itu adalah syirik. Tembah masail. Subhanallah. Ada yang siap untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman bahkan mengandung syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, memang perhatian kita terhadap perkara tauhid ini harus putih. Kalau kita ahli sunnati wal jamaah tidak membela tauhid, lah siapa yang akan membela? Tidak mempelajari at-tauhid, dan siapa yang akan mempelajarinya? Maka sudah saatnya kita bangkit menyebarkan dakwah tauhid dan dakwah sunnah kepada umat manusia, sehingga mereka mengenal Islam ini dengan baik, dengan benar, dengan wajah yang sesungguhnya. Sekarang ini para duat ila abwadi jahannam memperkenalkan umat kepada Islam dengan topeng. Ada yang topengnya syirik, ada yang topengnya bid'ah, dan bahkan ada yang topengnya adalah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ateis. Nah, semuanya mengatasnamakan Islam. Maka di sini kita harus punya kesungguhan yang lebih dalam menyampaikan dakwah. Apa dikira andil kita terhadap dakwah ini bukan bagian daripada tauhid, bagian daripada tauhid. Makanya Allah menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang sudah kita baca, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, dan tidaklah aku termasuk daripada orang-orang yang syirik. Pernyataan bahwasanya bukanlah aku termasuk daripada orang-orang yang berbuat syirik menunjukkan bahwa ad-da'watu ilallah merupakan bagian tauhid. Jadi kalau kita sudah menegakkan tauhid, mempelajari, memahami tauhid, tidak cukup untuk diri kita sendiri, sampaikan kepada orang lain. Dan itu yang diajarkan Allah kepada Rasulnya dan para pengikut Rasul. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menganjurkan kita untuk menyampaikan kebenaran ini. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Kebenaran yang paling utama adalah at-tauhid.
Jadi kalau kita menyampaikan at-tauhid kepada manusia, ini bagian daripada tauhid itu sendiri. Tidak akan sempurna tauhid kita kalau kita tidak punya andil untuk menyampaikan tauhid ini dengan apa yang kita mampu. Kita ajak manusia untuk memahami at-tauhid. Kalau kita tidak mampu untuk menyampaikannya dalam bentuk hujjah kitabullah dan as-sunnah, paling tidak kita mengajak orang untuk mendengarkannya, atau menyebarkan apa yang kita mampu untuk sebarkan. Kitab-kitab, tulisan-tulisan, majalah-majalah, CD-CD. Wallahi ya ikhwan, ini sangat besar pengaruhnya. Berapa banyak wilayah-wilayah, daerah-daerah yang kita tidak mampu untuk sampai ke tempat itu. Tetapi tulisan-tulisan, kitab-kitab, buku-buku, majalah-majalah ini sampai ke sana. Terkadang kita ketemu dengan ikhwan, dari mana ya? Dari daerah sana, Ustaz. Sementara Ustaznya sendiri bingung, loh. Ini daerah di mana letaknya? Tidak tahu. Ya. Tapi ikhwan ini datang dari daerah itu. Nah, dari mana antum kenal dakwah? Oh, ini Ustaz membaca majalah. Sama ya? Ya. Ustaznya nggak sampai ke sana, majalahnya sampai. Ini pengaruhnya luar biasa. Nah, jadi ini semua adalah bagian daripada dakwah ilallah azza wa jalla. Nah, akhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ini zuhurnya jam berapa? Jam 12 kurang. Tapi kita masih punya waktu. Ya, masih punya waktu. Jauh. Nah, saya enggak. Termasuk keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk menanggung segala halangan dan rintangan yang menghadang dakwah. Mereka tidak cepat putus asa, minder atau mundur ke belakang ketika cobaan-cobaan dan ujian-ujian itu semakin berat dan semakin berat. Maka demikian pula kita yang mengikuti sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak cengeng di dalam memperjuangkan dakwah ini. Gampang mengeluh, gampang mundur, gampang putus asa, gampang berkeluh kesah. Nah, yang perlu kita tahu bahwa kita di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla tidak mungkin kita beragama dengan adem ayem, tenang-tenang, santai-santai saja. Semuanya jadi kawan, tidak ada lawan. Itu tidak mungkin. Sudah menjadi sifat daripada dakwah ini. Watak daripada dakwah ini, ketika dia disampaikan kepada manusia akan ada pihak-pihak yang menentangnya, menghalanginya dan merintanginya. Sehingga kalau ada seorang yang berdakwah kepada as-sunnah, kemudian dia bisa diterima oleh semua kelompok, semua golongan, semua aliran, semua manusia, ini tanda tanya besar. Ada apa dengan dakwahnya? Ya, walaupun tetap kita menyatakan kita tidak boleh mencari musuh. Bukan berarti kita mencari lawan, petentang-petenteng kesana dan kemari. Ini dadaku mana dadamu? Bukan dalam rangkai. Tapi kita mempelajari bagaimana sejarah dakwah para rasul, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang
tidak sedikit daripada rintangan dan halangan. Bahkan kita ini belum apa-apa. Orang-orang terdahulu, bahkan dari kalangan anbiya, mereka ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Bahkan di antara orang-orang terdahulu itu ada yang penyiksaannya luar biasa, digergaji dari atas kepalanya sampai terbelah. Ada yang disisir kulitnya dengan sisir dari besi. Subhanallah, rintangan dan halangan yang luar biasa. Lah kita ini belum apa-apanya. Alhamdulillah ditempeling aja belum, ya kan? Ya walaupun kita tidak ingin minta ditempeling. Ini tempeling kepala saya. Lah. Tapi menunjukkan bahwa kita ini masih ringan. Sehingga jangan gampang berkeluh kesah. Baru sedikit halangan, rintangan, baru celotehan orang, gonjang-ganjing ini itu. Sudah sempit ada, ya Allah. Sabar ya, sabar. Maaf. Sabar. Itu biasa. Nah, bahkan semakin kita berpegang teguh kepada agama ini, bisa jadi semakin berat ujian yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Thumma al-amsalu fal-amsal, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Wala yazalu yabtalillahu ibadahu ala hasbi dinih. Dan senantiasa Allah menguji hambanya sesuai dengan agamanya. Wala yazalullahu yabtali 'abdahu ala hasbi din. Senantiasa Allah akan menguji hambanya sesuai dengan agamanya. In kana fi dinihi syiddah, apabila di dalam agamanya itu ada kekuatan, atau dalam riwayat qalba, kemapanan, ishtadda bala'u, maka ujiannya akan semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau di dalam agamanya itu ada keringanan, rapuh, ubtuliya ala hasbidin, dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Makanya para nabi itu ujiannya berat-berat, luar biasa. Demikian pula para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum, ujiannya berat luar biasa. Sampai-sampai yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati-hati mereka sampai ke tenggorokan mereka. Kenapa? Karena rasa takut. Dalam perang Ahzab, dari luar kota Madinah, musuh yang sudah siap mengepung, yang berserikat antara Arab, Quraisy dan sekutu-sekutunya. Sedangkan dari dalam adalah kaum munafikin dengan al-Yahud. Keadaan yang demikian mencekam. Allah nyatakan sampai hati mereka sampai ke tenggorokan dan berbolak-balik pandangan mata mereka ke langit. Keadaan mencekam yang luar biasa, yang belum pernah kita bayangkan. Tidak usahkan merasakannya, membayangkannya mungkin belum. Ini ujian yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dinyatakan kepada mereka, annan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, bahwa manusia telah berkumpul untuk menghancurkan kalian, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imanan, ternyata yang demikian itu menambahi mereka adalah keimanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka menyatakan cukup bagi kami Allah, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar diri. Ini semua adalah ujian-ujian yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga mana mungkin
kita ingin membela, memperjuangkan, menyampaikan agama ini dengan santai-santai, tanpa ujian, tanpa rintangan, tanpa halangan, tanpa musuh. Bisa senyum sana, senyum sini, nyengir sana, nyengir sini. Tidak bisa seperti itu. Ujian kita akan semakin berat ditimpakan oleh Allah sebagai bukti kualitas daripada keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini bukan dalam rangka menakut-nakuti. Sehingga dengan ada yang sampai, wah ngeri dong kalau begitu. Sudahlah, nggak usah ngaji. Jangan. Apa kamu kira kalau kamu tidak ngaji terus tidak ada rintangan dan cobaan? Selama kamu mengatakan dirimu beriman, Allah akan uji kamu. Allah akan coba. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyaqulu alif lam mim. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah menyatakan di dalam ayat ini, alif lam mim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Dan niscaya Allah akan mengetahui siapa yang benar keimanannya di antara mereka. Wala ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh Allah akan tahu siapa yang dusta keimanannya. Terus kalau nggak ngaji, nggak ada cobaan, nggak ada ujian. Selama kamu menyatakan bahwa aku beriman kepada Allah, kamu pasti diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dicoba oleh Allah. Bahkan kehidupan manusia ini sudah ditentukan oleh Allah penuh dengan ujian. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menyatakan bahwa kami telah menciptakan manusia ini di dalam kesusahan. Makanya kesenangan, kelezatan, kenikmatan yang ada di alam dunia ini tidak ada yang kekal. Pasti akan diselingi atau akan diikuti kesenangan, kenikmatan, kelezatan itu dengan perkara-perkara yang menyulitkan, perkara-perkara yang menyengsarakan, perkara-perkara yang membuat kita mengelus dada. Nah, oleh karena itu, justru dengan kita beragama pada Allah Azza wa Jalla, walaupun semakin berat ujian, cobaan kita, di dalam kita menyampaikan dakwah, di dalam kita mengikuti dakwah ini, di dalam kita mengamalkan dakwah ini, kalau kita benar-benar jujur kepada Allah Azza wa Jalla, itu tidak berpengaruh. Bahkan justru ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu membuat kita semakin matang, semakin dewasa, membuat kita semakin mantap. Sehingga apabila kita melihat kepada kehidupan orang-orang yang saleh, al-anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, mereka bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan al-bala. Sehingga mereka ketika menerima ujian dan cobaan dari Allah bukan berkeluh kesah, merasa nikmat, syukur dengan adanya al-bala, dengan ujian tersebut. Nah, karena di dalam ujian dan cobaan Allah itu banyak keutamaannya. Kita bisa sabar, ini amalan mulia. Kita bisa bertawakal kepada Allah, ini amalan mulia. Kita bisa berharap kepada Allah, ini amalan mulia. Kita bisa berdoa kepada Allah, minta perlindungannya, ini amalan mulia.
kita bisa semakin menambah ketaatan kita kepada Allah. Ini amalan mulia. Semuanya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yang belum tentu kita bisa menunaikan kemuliaan-kemuliaan ini, amalan-amalan yang utama ini, tanpa adanya musibah dan ujian dari Allah. Terkadang kita lalai, lengah, ya, dan tidak peduli kepada agama kita kalau kita tidak diuji dan dicoba oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan adanya ujian dan cobaan ini kita bisa sabar, tawakal, menyandar. Bahkan di dalam ujian dan cobaan itu, ya, kita merasakan kalau kita mau kembali kepada Allah, kedekatan yang lebih pada Allah Azza wa Jalla. Karena dalam keadaan kita diuji dan dicoba oleh Allah, hati kita ini sedang rapuh, ya, sedang membutuhkan zat yang melindungi. Nah, kalau kita kembali kepada Allah, kita akan merasa semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah tauhid. Kita akan merasakan manisnya iman dengan kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, berat sekali ujian yang kita hadapi. Kemudian kita tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semakin mantap iman di dalam hati kita. Kemudian kita berharap kepada Allah, menggantungkan ar-raja kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berdoa, ya, membuat kita semakin rajin ibadah, ya, sujud, minta kepada Allah. Mungkin yang sebelumnya kita tidak salat tahajud, membuat kita menjadi salat tahajud, ya, di tengah malam, sepertiga malam terakhir kita mampu minta kepada Allah, melaksanakan salatul lail. Dalam keadaan hati kita demikian dekat dengan Allah, bahkan mungkin kita bisa mengeluarkan air mata jika musibah sedang menimpa kita. Berarti hikmahnya musibah ini demikian utama. Ketika tidak ada musibah ini, ya jangan harap. Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah tingkatannya adalah tingkatan al-aqrabun, orang-orang yang demikian dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kayak kita ini, ya termasuk saya, mungkin tidak akan demikian dekat dengan Allah ketika tidak datangnya musibah. Kita lengah, kita lalai, kita lupa dengan Allah, dengan dakwah, dengan amal. Kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan urusan-urusan dan kepenatan-kepenatan duniawiyah kita. Nah, tapi kalau datang musibah, kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ketika musibah itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka musibah itu akan menyaring kita dan menjadikan kita orang-orang yang utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang kembali kepada agama Allah setelah dia ditimpa oleh musibah. Terkadang kita ketemu dengan sebagian ikhwan, kita bertanya, kapan antum ngaji ya? Oh, saya baru setahun yang lalu. Kenapa? Oh iya, usaha saya bangkrut. Saya ditimpa musibah begini begitu. Tapi alhamdulillah kemudian ada yang menyampaikan majalah saya. Kemudian saya menjadi tenang setelah ikut ngaji. Ini tidak jarang di antara ikhwan kita. Nah, ini bukan peristiwa-peristiwa langka, di mana seorang kembali dengan adanya musibah. Nah, demikianlah bagi orang-orang yang beriman, yang memang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, musibah itu menjadi nikmat, lizzah. Sehingga para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka menyampaikan dakwah kepada jalan Allah ini, dan mereka diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan membuat mereka mundur daripada dakwah ini, tetapi membuat mereka semakin giat di dalam dakwah ini, menyampaikan dakwah ini.
Karena dengan ujian dan cobaan itu mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, beliau menggali parit untuk perang Al-Khandaq dalam keadaan perut beliau lapar, kosong, dan beliau menggantungkan batu antara perutnya dengan sarungnya. Dan demikian pula para sahabat yang lainnya dalam keadaan lapar. Lapar ini tidak membuat mereka kemudian tidur. Sudahlah, tidur saja. Lapar, nggak bisa buat apa-apa. Lah, dalam keadaan lapar seperti ini, mereka mampu menggali parit-parit untuk perang Khandaq yang tidak bisa dilampaui oleh musyrikin. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang orang yang utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak surut daripada dakwah ini dengan ujian-ujian yang ditimpakan oleh Allah. Ya, kita alhamdulillah semenjak kita mengikuti dakwah ini belum pernah kita lapar. Ya. Sampai mengganjelkan batu di sarung kita. Seringnya kita ganjelkan uang di sini. Nah, hasil jual buku misalnya. Atau jual majalah atau yang lainnya, jual madu. Ya, Masya Allah. Nikmat min Allah. Ya syukurin. Baik. Jadi demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran ini memperindah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang kafir itu heran, aneh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka ini dalam keadaan kiri, tidak punya apa-apa, lapar, miskin, melarat, tapi tetap saja heran mereka jalan-jalan. Sampai-sampai Abdullah bin Ubay al-Munafiq ingin mencoba untuk memalingkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memutus jalur muslimin, supaya jangan ada yang berinfak kepada para sahabat itu. Bagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Allah katakan tentang orang-orang yang munafik, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Mereka itu yang mengatakan, janganlah kalian memberi infak kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah hatta yanfaddu, sampai mereka itu berpaling semuanya. Walillahi khazainus samawati wal ard, dan milik Allah perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tetapi orang-orang yang munafik itu mereka tidak paham, tidak mengerti mereka. Ya, milik Allah Azza wa Jalla. Mereka mencoba untuk memutuskan jalur bantuan. Ya, kalau tidak ada musliminnya mungkin mereka akan lari dari dakwah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata tidak. Mereka itu mengikuti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan jiwa dan hati mereka, sehingga tidak akan berpengaruh cobaan-cobaan fisik pada mereka. Justru cobaan-cobaan ini membuat mereka semakin kokoh dan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan semakin bersungguh-sungguh di dalam membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini indahnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperbaiki fisik mereka, tidak melihat kepada fisik, tapi kepada jiwa dan batin. Yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, iman kepada Allah Azza wa Jalla, penguasa langit dan bumi, mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Jiwa mereka yang telah
diisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar fisik. Apalah artinya fisik? Ketika tidak adanya bantuan, ya sudah kacau, kan gitu. Maka demikian pula kita kalau ingin mencontoh dakwatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah artinya bangunan ini? Bangunannya megah, 2 tingkat, 3 tingkat, masjidnya ber-AC. Kemudian depannya ada tulisan-tulisan, ukiran-ukiran yang harganya juga mahal. Bahkan di sebelahnya ada kolam renang. Misalnya. Ini itu fasilitasnya. Apalah artinya bangunan-bangunan fisik ya akhi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendidik para sahabatnya dengan itu. Ya. Kalau seandainya beliau mendidik mereka dengan dunia, dengan fisik-fisik, bangunan, harta dan sebagainya, ya, maka niscaya makar al-munafiqin ini akan berhasil membubarkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang terjadi pada dakwah bid'ah. Mereka kacau dan bubar karena orientasi dakwah mereka sekitar masalah fisik saja, bangunan. Bangunannya harus mewah, fasilitasnya lengkap, kemudian para pengajarnya harus punya gelar, tapi isinya kosong. Subhanallah. Bukan demikian dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah itu indah atau tidak indah bukan dengan bangunannya, walaupun bangunannya gede. Dindingnya gede, kemudian atapnya apa itu? Alang-alang itu. Nah, bukan melihat itu. Indahnya dakwah itu apabila yang disampaikan adalah kitabullah was sunnah. Manusia itu dididik dengan kitabullah was sunnah. Ditanamkan ke dalam hati mereka at-tauhid. Sehingga kalaupun seandainya mereka kiri, mereka tidak berkeluh kesah. Bahkan mereka merasa nikmat dengan kemiskinan mereka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Lal faqra akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan bagi kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata ilaikumud dunya. Akan tetapi yang aku khawatirkan bahwa dibentangkan kepada kalian dunia kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abi Sa'id. Ya. Apalah artinya dunia? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan dunia atas kita. Ketika para sahabat itu menaklukkan Persia dan Romawi, apa kita kira bahwa mereka adalah orang-orang yang serba berteknologi tinggi, mengumpulkan antara iptek dan intek, apa? Iptek dengan intak. Tidak ada dalam kamus sahabat itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka bahwa bukan kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian. Sehingga tidak ada di dalam kamus sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang namanya kemiskinan itu adalah problem umat, sebagaimana yang didengung-dengungkan kesana kemari. La, beliau menyatakan bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Justru sebaliknya. Kalau dunia itu dibentangkan kepada kalian, kemudian kalian mengejarnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian mengejarnya, kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatian kita kepada masalah-masalah fisik. Ketika sahabat menundukkan Persia dan Romawi,
mereka itu orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang kiri, miskin. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menginjakkan kaki di istana Persia, beliau datang dengan membawa seekor keledai ke dalam istana yang megah, mewah, yang sudah dipersiapkan dengan hamparan permadani yang megah dan mewah pula. Tapi beliau datang dengan keledai. Dikira orang-orang Persia bahwa yang datang ini besar dengan kendaraan yang mewah, ya, dengan pengawal yang terbawah, persenjataan yang lengkap. Masalahnya ini panglima atau panglima perang dari pasukan Islam yang telah menggemparkan pada waktu itu, bisa menundukkan berbagai wilayah dari wilayah-wilayah Persia dan sebagian wilayah Romawi. Ternyata yang datang, loh, kok orang pakai keledai? Dan tidak turun dari keledainya, masuk saja menemui pembesar Persia. Mana pimpinanmu? Ya saya. Ya memang Sa'ad bin Abi Waqqas yang datang dengan sendiri. Nah, dan kemudian beliau memberikan opsi-opsi yang ma'ruf. Imma mereka mau masuk ke dalam Islam, wa imma mereka membayar upeti, wa imma perang. Sudah itu saja. Tidak usah banyak ngomong sudah. Nah, kemudian pulang dan mengambil sebagian dari tanah pekarangan dari istana itu sebagai bukti bahwa tanah ini menunjukkan bahwa kaum muslimin akan menguasai mereka nanti. Sebagaimana hal ini semua diceritakan oleh Ibn Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lah ini kenyataan, realita, ya, fenomena yang tidak bisa kita pungkiri. As-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Berapa wilayah yang sudah mereka tundukkan? Berapa wilayah yang sudah mereka kuasai? Yang sudah hampir lebih daripada sepertiga belahan dunia, sampai dinyatakan oleh Napoleon Bonaparte, pimpinan perang Prancis, bahwa tidak ada satu bangsa di muka bumi ini mampu melakukan penaklukan seperti yang dilakukan oleh bangsa Arab dengan keislaman mereka. Sepertiga dunia hanya dalam 50 tahun. Apakah ini karena mereka punya rumusan hebat tentang menyatukan iptek dengan insan? Tidak, abadan. Mereka itu hanya bermodalkan taqwa Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang mereka mampu. Karena inti daripada kekuatan itu adalah kekuatan iman. Mereka yang datang ini adalah orang-orang yang lebih cinta kepada kematian daripada kehidupan. Mereka sudah rindu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak menggigil pasukan Romawi dan Persia? Sedangkan mereka berperang untuk mencari kehidupan, bukan kematian. Dan ini pun semua kita beri catatan bahwa penaklukan daerah-daerah itu semata-mata bukan karena kilatan pedang para sahabat Rasulullah SAW. Memang di sana terjadi peperangan, pertempuran antara mereka dengan Persia, dengan Romawi. Tapi kalau kita membaca sejarah tarikh yang dituliskan oleh para ulama kita akan melihat bahwa wilayah-wilayah itu ditundukkan juga oleh para sahabat Rasulullah SAW dengan kebaikan Islam mereka, akhlak, adab yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga negeri-negeri ajam itu berlomba-lomba masuk ke dalam Islam. Bukan karena pedang para sahabat, semata-mata karena kekuatan mereka, bukan.
Ketika mereka melihat bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti para penjajah yang lainnya, mereka masuk dan menguasai negeri, menghancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya, memperkosa, kemudian menghancurkan bangunan, kemudian sebagaimana para penjajah lain. Para sahabat tidak. Mereka masuk dengan akhlak, dengan adab, dengan ajaran-ajaran Islam yang indah. Kalau mereka tawanan, diperlakukan dengan adil yang diajarkan oleh Islam. Kalau mereka masuk ke dalam Islam, pada saat itu juga lahum ma lana, wa alaihim ma alaina. Mereka memiliki hak sebagaimana hak yang kita dapatkan. Mereka punya kewajiban sebagaimana kewajiban yang kita punya. Tidak ada perbedaan. Akhlak dan adab ini memikat hati manusia. Sehingga kita lihat negeri-negeri ajam yang masuk ke dalam Islam, jarang mereka itu melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Karena mereka masuk bukan semata-mata penjajahan dengan kilatan pedang, tetapi dengan akhlak dan adab para sahabat Rasulullah SAW. Hikmah dalam dakwah mereka. Dan kalau kita baca sejarah para ulama kita, banyak sekali para ulama itu ternyata lahir dari negeri-negeri non-Arab. Kita kenal kan Al-Bukhari. Mana Al-Bukhari itu? Bukhara. Bukan Arab. Al-Imam Muslim An-Naisaburi. Di mana Naisabur? Nah, kemudian yang lainnya, Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, itu semua negeri-negeri ajam non-Arab, mampu melahirkan ulama-ulama besar yang melukis sejarah indah di dalam perjalanan agama kaum muslimin. Ini bukti bahwa Islam itu masuk bukan dengan kekerasan semata, tetapi dengan akhlak, adab, dengan dakwah Rasul yang indah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena demikianlah. Nah, dakwah ini apabila diemban sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuka hati manusia, akan membawa manusia kepada kebaikan. Wallahi ya ikhwan, kalau seandainya kita hanya mengandalkan harta, mengandalkan fisik, mengandalkan kemampuan duniawiyah kita tidak mampu untuk mengumpulkan manusia sebanyak ini. Dari mana mereka datang ke majlis-majlis ilmu yang dibuka oleh para ulama, atau oleh para du'a ila Allah? Apakah karena harta mereka mendatangi majlis itu? Atau karena fisik bangunannya? La. Tetapi mereka datang dengan mengharapkan ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah sudah ingatkan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau seandainya engkau infakkan semua yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan mampu mengumpulkan hati di antara mereka. Nah, ini bukan harta kita, bukan harta jum'iyah, bukan harta organisasi, bukan harta negara, sak dunia, kata Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau engkau infakkan semua yang ada di muka bumi, semua di muka bumi, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menjinakkan hati di antara mereka. Walakin Allah allafa bainahum, akan tetapi Allah yang menjinakkan hati-hati di antara mereka. Sebagai contoh saja, di tempat Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala, dari mana beliau mengumpulkan orang sedemikian banyak, ribuan yang datang ke ma'hadnya dari berbagai belahan dunia. Ada yang datang dengan
keluarganya, ada yang datang dengan sendirian, ada yang datang dari negeri dekat, ada yang datang dari negeri jauh, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang kuning dan sebagainya, ribuan. Kalau melihat kekayaan beliau berapa sih? Bahkan santrinya itu terkadang juga tidak makan yang enak-enak. Demikian pula bangunan fisiknya, ya jangan tanya. Di masa beliau rahimahullah, tapi beliau subhanallah, nah, melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh satu jum'iyah sekalipun, tidak mampu dilakukan oleh satu organisasi sekalipun, padahal beliau seorang diri. Makanya beliau sering mengatakan, la bihaulina wala biquwwatina wala bikathrati ilmina wala bifasahatina walakin amrun aradahullah. Bukan karena daya upaya kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena banyaknya ilmu kita, bukan karena kefasihan kita, tetapi ini adalah perkara yang sudah diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka tunduk kepada dakwah ini karena jiwa mereka terpaut erat dengan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka daripada dakwah ini. Kecuali apabila nyawa mereka diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya dan syaitan. Wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.